Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, malam ini kita membahas ulang tentang zikir sesudah sholat, zikir dan doa sesudah sholat. Di sebagian masyarakat, para ustadznya juga mempersoalkan apakah ada doa setelah sholat itu. Apakah disunahkan berdoa setelah sholat itu? Kalau berzikir, semua ulama sepakat. Setelah sholat ada zikir. Bagaimana dengan doa? Apakah ada doa setelah sholat? Kita akan bahas. Para jamaah, ini hal-hal yang biasa kita lakukan dalam sehari, paling tidak 5 kali ya. Nah, secara simple bisa kita mulai dari bagaimana setelah imam sholat menyelesaikan sholatnya. Dikatakan di sini, setelah imam selesai mengucapkan salam, posisinya masih menghadap kiblat. Ketika masih menghadap kiblat itu, imam membaca istighfar 3 kali. Dilanjutkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Imam masih menghadap kiblat. Ini tulisan Arabnya. Membaca istighfar itu tidak dicontohkan Nabi dalam sholat ini. Di hadis itu hanya dikatakan setelah Nabi mengucapkan salam, beliau beristighfar 3 kali. Istighfara thalathan. Tidak disebutkan Nabi mengucap apa. Hanya dikatakan Nabi membaca istighfar. Tapi seperti apa lafadznya enggak disebutkan. Maka ketika seorang ulama semasa dengan Syafi'i namanya Imam Al-Auza'i ditanya, "Wahai Syekh, terus ya apa caranya membaca istighfar itu?" Caranya membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Imam Al-Auza'i. Artinya apa? Sementara kita boleh menangkap, yang penting baca istighfar 3 kali. Tentang redaksinya terserah, karena redaksi istighfar itu kan bisa sampai berpuluh-puluh macam. Ya, paling sederhana ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sebagian ulama nanti menambahi lagi menjadi astagfirullahal azim. Sebagian ulama ada yang nambah lagi 3 kali ya. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, gitu. Itu sudah teman-teman semua di luar hadis ini. Astagfirullah masih masuk wilayah cakupan hadis, hanya di situ ada penjelasan ulama saja. Jadi hadis bercampur pendapat ulama yang namanya Al-Auza'i tadi. Nah, banyak ulama yang setuju ini, tidak mempersoalkan. Setelah itu, nah ini redaksi dari Nabi. Kalau ini Allahumma antas salam wa minkas salam
tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dari Nabi kalau ini. Artinya istighfar kita boleh bebas seperti apa. Nah, untuk yang ini dari Nabi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, sebagian ulama ada yang nambah 2 kali lipat panjangnya. Allahumma antas salam fahayna rabbana bisalam wadkhinal jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita. Jadi 2 kali lipat ini. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna. Anda juga kan fahayna darussalam tabarakta wa ta'alaita. Ada gitu. Ya dzal jalali wal ikram. Nah, saya tidak ngerti kenapa kok ada ulama yang menambah itu. Apa kurang puas yang pendek ini gitu. Nah, itu usah dipikirkan lah ya. Kalau kita cinta Nabi, ikutilah yang ada ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan kita tidak usah menyalahkan orang yang berbeda dengan ini. Katakan saja yang diajarkan Nabi yang seperti ini. Nah, itu selesai sudah. Ini hadis riwayat Muslim dan lain-lain kecuali Al-Bukhari tentang riwayat bahwa Nabi itu ketika ngimami sholat begitu salam kanan kiri masih menghadap kiblat lalu baca istighfar 3 kali lalu Allahumma antas salam wa minkas salam. Setelah itu baru Nabi menghadap ke jamaah. Nah, ini tadi yang saya terangkan bahwa Al-Auza'i ditanya, ya apa Syekh cara membaca istighfar? Maka beliau mengatakan dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Setelah membaca istighfar dan Allahumma antas salam, imam hendaknya menghadap kepada jamaah atau makmum dengan cara ada 2 model yang paling pokok. Menghadap ke seluruh jamaah. Jadi persis menghadap 180 derajat. Nah, di hadis lain boleh 90 atau 100 derajat. Jadi imam menghadap ke utara, jamaah di sebelah kanan, kiblat di sebelah kiri. Itu juga ada hadisnya. Jadi pilihan. Ya, mau menghadap penuh bisa, mau menghadap separuh juga bisa. Ada hadisnya. Nah, setelah imam tadi menghadap ke makmum, maka membaca zikir ini. Nah, para jamaah sebelum saya lanjutkan, imam tidak mengajak, ayo maca bareng-bareng, enggak. Jadi tidak ada tuntunan di mana Nabi mengajak berzikir tadi bareng-bareng secara berjamaah, tidak ada. Bagaimana kalau sudah berjamaah? Kalau niatnya ngasih contoh, ngajari, banyak ulama yang membolehkan. Imam Syafi'i termasuk yang membolehkan. Jadi suatu saat Nabi memang mengeraskan bacaannya itu untuk didengar oleh jamaah atau makmum. Tapi kata Imam Syafi'i, begitu Nabi menyadari bahwa jamaahnya sudah pada hafal, maka Nabi tidak lagi berzikir dengan keras. Nabi kembali secara normal membaca zikir secara sir. Walaupun menghadap jamaah tadi tidak, ayo bareng-bareng, tidak begitu. Nabi mengeraskan untuk didengar jamaah, untuk ditirukan, dihafalkan, diamalkan. Selanjutnya Nabi sudah zikir dengan cara yang pelan. Nah, yang dibaca diantaranya tadi itu sudah. Lalu berikut ini yang dibaca. Intinya banyak di kalimat tauhid seperti ini. La ilaha illallah wahdah. Ini kalimat tauhid. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Redaksi ini paling sering dibaca Nabi dalam zikir-zikir yang lain di tempat yang lain. Termasuk ketika kita berada di Arafah, ketika wukuf di padang Arafah, ini disuruh perbanyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disuruh memperbanyak.
zikirnya. Adapun doanya ya Rabbana atina itu yang diperbanyak ketika berada di Arafah. Nah, setelah sholat baca ini dilanjutkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Seluruh rangkaian kalimat ini intinya adalah peneguhan tauhid, akidah tauhid. Mari kita baca sekilas terjemahannya. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, hanya Dia sendiri, Allah itu. La syarikalah, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Lahul mulku, Dia memiliki kekuasaan. Walul hamdu, Dia memiliki segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia berkuasa segalanya. Dia menguasai segalanya, apapun, tidak ada yang tidak bisa. Itu zikir untuk peneguhan tauhid ya. Kita penting untuk merenungkan bacaan supaya kita enggak minder, tidak takut. Jadi ketika kita sendirian tidak perlu takut. Kenapa? Ada Allah di samping kita yang maha dan berkuasa segalanya. Kemudian Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima ataita, apa yang kau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan lima manata, yang engkau cegah. Wala yang fa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dzal jaddi, yang memiliki kekayaan, minka darimu, al jaddu kekayaan ya, sang pemilik. Di sini dikatakan bahwa tiada pula yang dapat memberi sesuatu yang kau tidak mau atasnya pemberian, dan tidak berguna kekayaan itu bagi pemiliknya di sisimu. Jadi walaupun orang itu kaya raya, nggak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah menerangkan bahwa Rasul setiap selesai sholat fardu. Jadi tadi dibaca setiap selesai sholat fardu, 5 waktu, 5 kali dibaca. 5 waktu dibaca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kesahihannya sangat meyakinkan. Nah, setelah itu boleh membaca Al-Quran. Jadi salah satu zikir setelah itu adalah membaca Al-Quran. Dan yang dituntunkan Nabi dari Al-Quran itu adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Ayat kursi adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Maaf. Seluruhnya kan hanya 286 Al-Baqarah. Ini 255. Ya. Jadi ayat kursi ini penting untuk kita hafalkan. Orang-orang yang dulu latihan tenaga dalam itu memerlukan bacaan ayat kursi ini. Dulu sekitar tahun 90-an kan di mana-mana rame itu. Ada perguruan SN, ada apa itu? SH, Setia Hati, ada Sinar Putih, SP, macam-macam ya. Itu sampai di Kalimantan sana. Saya coba ikut-ikutan juga itu. Terus saya dengar disuruh menghafalkan kayak gini-gini. Ayat kursi disuruh menghafal gitu. Yang bagaimana yang bukan Muslim, ya kalau mau ikut ya hafalin lagi. Jadi ada juga non Muslim yang terpaksa menghafalkan ayat kursi itu untuk jimat mungkin ya. Intinya kalau kita sebenarnya ayat kursi itu sama. Kalimat tauhid, peneguhan akidah tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? La ilaha illallah di situ intinya. Nah, mari kita baca hadisnya. Dalam hadis surat An-Nasa'i dan At-Tabrani dari Abu Umamah, Nabi bersabda, barang siapa membaca ayat kursi, yaitu Al-Baqarah 255, setiap selesai sholat, 5 waktu maksudnya, maka tidak akan ada baginya yang menghalangi buat masuk surga. Artinya bahwa
salah satu kunci masuk surga adalah baca ayat kursi setiap selesai sholat. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Ya. Setelah membaca ayat kursi, lalu membaca 3 surat pendek yang terakhir. 3 surat pendek yang terakhir. Yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini surat Al-Ikhlas, Qul hu itu, kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi 3 ini disuruh kita membaca setiap selesai sholat 5 waktu. Kalau kita punya waktu, kalau longgar. 3 surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Surat-surat untuk tameng. Apalagi? Surat-surat untuk pelindung. Ya, kalau orang perang itu kan bawa ini kan apa ya? Perisai kan. Nah, maka 3 surat ini termasuk untuk itu. Bahkan nanti kalau ada penembakan nggak sampai tembus. Terutama penembakan dari tukang sihir ya, itu ulama semua sepakat itu. Ulama sepakat kalau orang itu biasa membaca 3 surat pendek ini dengan sepenuh hati, ikhlas, maka akan terbangun dalam dirinya itu sebuah ya perisai, sehingga ketika ada orang nyantet itu mental itu. Ya. Hanya masalahnya kita yakin apa enggak kan itu. Mari kita baca sabda Nabi tentang ini. Menurut riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Hibban dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah menyuruh kita setelah sholat membaca Al-Mu'awwidzat. Ya, surat-surat untuk mohon perlindungan, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam Sahihnya dan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Jadi ini meyakinkan juga. Jadi setelah selesai sholat, jika kita punya waktu yang longgar, jangan lupa selain tadi membaca ayat kursi, juga membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita artikan sekilas tentang kulhu, itu artinya kul, ucapkan. Allahu, bahwasanya Allah itu Allah, kul huwallahu ahad. Allah itu adalah esa. Tidak ada lagi selain dia. Allahu as-samad. Allah itu tempat bergantungnya semua makhluk. Semua makhluk tidak ada yang tidak memerlukan dia. Pasti memerlukan dia. Saking berkuasanya dia. Jadi kalau kita merasa lemas gitu, ingat dia yang maha kuat. Mintalah kekuatan dari dia. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Ya, ketika kita hutang buahnya nggak usah nyaur. Minta dia yang maha kaya itu. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk nyaur. Enggak apa-apa. Asal kita tulus itu Allah pasti akan perhatikan. Asalnya kita nggak tulus kalau doa itu. Jadi kadang-kadang kita sendiri ragu. Tapi Allah kadang-kadang nguji, ngose. Kita keburu, nan cepet ya Allah, nan cepet, nah, gitu. Nggak boleh. Jadi Allah maha tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi sesuatu pada kita itu. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak seperti ibu yang bisa melahirkan, walam yulad, dan tidak seperti anak yang dilahirkan. Jadi tidak menjadi ibu, tidak menjadi anak. Seperti sebagian orang punya keyakinan Tuhan Bapa, Tuhan dan sebagainya, macam-macam itu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dipertegas lagi, tidak ada lagi yang menyamai dia. Tidak ada yang sama dengan dia. Nah, itu yang Al-Ikhlas. Al-Falaq juga begitu, indah. Qul, katakan, ucapkan. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhannya Falak. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Kejahatan semua makhluk. Jadi semua makhluk itu punya potensi jahat. Manusia seperti kita ini punya potensi jahat. Lihat itu, kadang-kadang orang membacok itu jahat.
tiba-tiba menembak, tiba-tiba menggelas ojol, orang jahat. Manusia. Air itu enak kita minum seger, tapi sudah bisa jahat. Nanti kalau udah ngamuk kayak di Aceh itu, pada tahun 2004 itu 200.000 orang meninggal dunia gara-gara air itu. Jahat. Angin juga begitu. Kalau sudah kadung ngamuk, banyak rumah tumbang, pohon-pohon tumbang. Api yang bisa kita gunakan untuk rokokan bagi yang rokok, untuk masak di dapur. Kalau udah ngamuk, ya seperti kemarin tuh, di mana banyak kantor-kantor DPR, kantor polisian dilalap oleh api itu. Semua makhluk punya potensi jahat. Makanya kita diajari, katakan, aku berlindung berabir falak dengan Tuhannya falak, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Hewan-hewan juga bisa jahat. Dan seterusnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, kemudian dirinci dikit, dan dari kejahatan malam ketika sudah gelap. Sing jenenge maling yang banyak kejadian di malam hari. Rampok kejadiannya juga banyak di malam hari. Hewan-hewan melata itu juga kadang-kadang beroperasi banyak di malam hari. Itu maksudnya wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan orang yang sedang bermain sihir, meniup puhul-puhul untuk nyantet, bleng, lempar tembakan, kemudian orang tiba-tiba sakit semua. Ini Quran menyebut itu. Nah, jadi kalau kita di sebuah wilayah ada info kayak begitu, ya sudah, bacalah ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan yang terakhir ini yang paling banyak juga, wa min syarri hasidin idza hasad, dan kejahatan orang yang dengki kepada kita. Orang yang dengki pada kita itu kalau masih pasif nggak masalah, dia sendiri paling nanti yang jatuh. Tapi kalau udah beroperasi si jahat ini, si dengki ini, maka akan membunuh kita, akan menjatuhkan kita dari macam-macam yang dia dengki pada kita itu. Itu bahayanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Suratnya pendek tapi luas sekali. Dan yang terakhir An-Nas itu, qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Tuhan kita semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yaitu Tuhan yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia yang kita sembah. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Kita ini kadang-kadang pas diam-diam tiba-tiba muncul kerentek jahat, kerentek ingin berbuat tidak baik. Itu setan merasuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisik-bisikkan kita untuk berbuat jahat itu bisa jadi dari teman-teman kita sendiri, mungkin dari WA kita baca, dan bisa jadi minal jin, dari jin yang kita tidak tahu dari mana. Kalau dari manusia kita mudah mengetahuinya, tapi dari jin kita tidak bisa melacaknya. Tapi itu sengaja Allah berikan untuk menguji kita sampai di mana kekuatan iman kita. Jadi para jamaah, jadi inti dari anjuran Nabi agar kita membaca pertama ayat kursi, kedua kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq adalah peneguhan tauhid kita, agar kita semakin mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penggunaannya nanti tergantung orang-orang tadi itu, masing-masing orang. Tadi saya ceritakan di Kalimantan, beberapa ayat ini dijadikan sebagai alat untuk perisai diri, dan saya kira itu bisa masuk akal. Karena memang maknanya juga bisa begitu. Ya, bisa untuk perisai diri, terutama terkait dengan bahaya dari tukang sihir. Para ulama ahli tafsir umumnya ketika membahas ini, Pak Hamka termasuk ketika membahas ini menganggap ini termasuk hal-hal yang sangat baik untuk keselamatan atau perlindungan dari manusia, untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membaca beberapa ayat tadi itu, maka kita dicontohkan oleh Nabi
membaca doa, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, agar pandai bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar semakin bagus dalam beribadah kepadamu. Jadi ada 3, agar kita suka berzikir, pandai bersyukur, dan semakin bagus dalam ibadah. Nah ini hadisnya begini. Ini dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasul pada suatu hari megang tangan Mu'adz bin Jabal, lalu Nabi bersabda, "Hai Mu'adz, aku sungguh sayang kepadamu." Kata Mu'adz, "Aku juga ya Rasul." Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu agar setiap selesai sholat 5 waktu terutama, jangan sekali-kali meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah." Nah, jadi pesannya itu agak apa ya? Jangan sekali-kali meninggalkan loh, coba. Berarti saking pentingnya itu. Nah, karena itu para jamaah, hafalkan yang pendek ini. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, agar pandai bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar semakin bagus dalam beribadah kepadamu. Nah, itu. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan Allahumma a'inni tadi dibaca sebelum salam malahan. Jadi setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma a'inni ala dzikrika. Nah, sebagian, karena memang hadisnya kan dibaca pada ujung sholat atau setelah sholat. Kata-kata dubur itu bisa diartikan ujung, bisa diartikan setelah sholat. Nah, setelah itu kita bisa membaca yang sangat terkenal, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing dibaca 33 kali. Ya. Masing-masing dibaca 33 kali. Kadang-kadang kita sibuk lalu merasa, wah, cik suwe nih, kesuwen. Boleh, Nabi pernah mengajari masing-masing 10 kali. Nabi pernah mengajari masing-masing 10 kali. Saya kesuwen meneh. Ya dibaca yang tadi aja. Jadi kadang-kadang kalau kita memang pas waktunya mepet banget, yang pertama tadi itu astagfirullah 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis itu selesai sudah. 2 ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Itu pesan Syekh Al-Utsaimin itu begitu. Yang 2 ini pokok banget begitu. Nah, kalau waktu masih cukup, tambah tadi membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulkul hamdu dan seterusnya tadi itu. Nah, kemudian jika waktu masih cukup juga, bacalah ini Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar juga 33 kali. Nah, mari kita baca hadisnya tentang itu. Nabi bersabda, maukah kalian saya ajarkan sesuatu untuk menyusul orang-orang yang mendahului kalian dan mendahului orang-orang yang di belakang, hingga tak seorang pun yang akan lebih mulia dari kalian, kecuali orang yang berbuat sama dengan kalian. Maka para sahabat mengatakan, baik ya Rasul, saya siap untuk mendengarkan nasihatnya. Dengan apa itu? Kata Nabi, hendaklah kalian baca tasbih Subhanallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang diulekir-ulekir nih. Kadang-kadang Subhanallah dulu, kemudian Allahu Akbar, baru Alhamdulillah. Di redaksi lain Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, nggak ada masalah itu. Yang penting masing-masing 33 kali. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau kalian suka membaca ini, kalian akan selalu terdepan. Jadi ceritanya begini, sebelum hadis ini muncul asbabul wurudnya itu, para sahabat ini yang miskin-miskin itu iri. Lalu madul pada Rasul. Ya Rasul, enak ya jadi orang kaya itu. Memangnya kenapa orang kaya kok enak itu? Mereka itu
bisa sedekah semau dia punya uang. Sedangkan kami ini nggak bisa sedekah dengan uang. Bagaimana ya Rasul? Nah, jadi mereka ini karena apa? Nggak bisa sedekah seperti orang-orang yang kaya itu. Nah, lalu Nabi mengatakan, nah sekarang kamu mau nggak supaya kamu tetap berada di depan? Ya, bisa nyanyi orang-orang yang sudah di depan tadi itu, dan bahkan di belakang tidak akan bisa nututi kamu, sehingga kamu terus selalu berada di terdepan. Apa itu? Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah atau Allah Akbar dulu 33 kali, kemudian Allah Akbar 33 kali. Jika itu kamu baca dengan baik, maka kamu akan selalu terdepan. Nah, kira-kira begitu Mas. Hadis Bukhari Muslim. Nah, jadi kadang-kadang menjadi orang hebat harus ahli zikir di sini. Dalam hadis lain, ya ini tadi saya katakan bahwasanya Nabi mengajarkan bacaan subhanallah, Allahu Akbar, dan alhamdulillah setelah sholat masing-masing sebanyak 10 kali. Jadi ini kadang kalau paket hemat itu ini. Kalau pakai pahe itu baca ini 10 kali saja. Jadi mestinya tadi tasbih saja bisa sudah untuk ketiga-tiganya. Artinya Nabi menginginkan agar kita tuh selalu memanfaatkan kesempatan setiap selesai sholat membaca tasbih, tahmid, takbir, walaupun mungkin hanya 10 kali. Syukur kalau bisa sampai 33 kali, itu semakin lengkap mestinya. Setelah itu membaca kalimat tauhid lagi. Ya, ini penting ini para jamaah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayak yang tadi yang pertama itu kan. Ditambahi la haula wa la quwwata illa billah. Lalu baca lagi kalimat tauhid. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Kalimat tauhid lagi, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini satu paket. Jadi yang saya tampilkan ini satu paket dalam satu riwayat. Nah, bisa saja kita membaca semuanya tadi itu dari yang paket pertama sampai yang ini. Nah, umumnya tadi saya katakan bahwa zikir-zikir ini lebih mengarah kepada peneguhan akidah tauhid, bahwasanya hanya Allah yang namanya Tuhan itu, dan Allah memiliki kekuasaan yang luar biasa. Karena apa? Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini hadis Muslim ya. Ini artinya, nah sekarang apa namanya, bagaimana hadisnya? Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, apabila Rasulullah selesai sholat, itu Nabi, praktek Nabi, pada akhir sholatnya beliau membaca zikir. Nah tadi itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi dikatakan sini Nabi biasa membaca ini setelah selesai sholatnya. Nah para jamaah, ada tambahan sekarang. Khusus setelah subuh dan setelah maghrib itu ada tambahan bilangan zikirnya. Ini selain zikir-zikir yang tadi itu 5 waktu secara umum, maka dikatakan khusus setelah maghrib dan setelah subuh Nabi menambahkan bacaan zikir, terutama kalimat tauhid tadi sampai 10 kali. Kalau tadi nyanyikan hanya 1 kali. Ini la ilaha illallah wahdah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu, ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali setelah maghrib, setelah subuh. Ini hadisnya, mari kita baca hadisnya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Ghanam bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa sesudah selesai salat maghrib dan juga sudah selesai salat subuh kok membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali, maka dicatatlah baginya setiap kalinya 10 pahala kebajikan, kemudian dihapus 10 buah dosa dan dinaikkan derajat 10 tingkat. Jadi 10 kali 3 ya. Pertama dicatat 10 kebaikan, yang kedua dihapus 10 dosa, dan ketiga diangkat sampai 10 tingkat. Kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 10. Cek suwe nih rek, sabar apa enggak? Ya tergantung iman kita toh. Nah, makanya kalau subuh itu peluang subuh itu kenapa kok disubuh 10? Ben tuntas sampai dengan waktu isyraq. Sehingga kita bisa sholat isyraq, kira begitu. Loh, kenapa maghrib ben gak usah mulai langsung isya masjid iku? Itu makna lain, silakan. Hikmah-hikmah yang bisa saja diambil dari situ ya. Nah, kemudian para jamaah, selain itu ada taman bacaan Allahumma ajirni minan nar. Ini setelah maghrib juga, setelah subuh juga dibaca 7 kali. Kalau tadi kan 10, ini 7 kali. Allahumma ya Allah ajirni, selamatkan aku minan nar, dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadisnya dalam hadis Abu Dawud dari Muslim bin Haris yang diterimanya dari bapaknya, bahwasanya Nabi mengatakan kepada bapak itu, jika kamu selesai melakukan sholat maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 10 kali. Jika itu kamu tinggalkan, maka jika kamu meninggal pada malam itu juga, Allah pasti akan melindungimu dari api neraka. Dan apabila itu kamu baca setelah subuh, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka jika kamu meninggal pagi itu, Allah akan melindungimu dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, itu tadi adalah tentang zikir-zikir yang dibaca. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan di awal, adakah doa setelah sholat itu? Adakah doa setelah sholat? Setelah kita membaca bacaan-bacaan doa, itu nggak ditemukan membaca doa pas setelah sholat itu. Kalau zikir jelas tadi itu hati-hati itu jelas zikir. Tapi doa yang khusus itu nggak ditemukan. Maka sebagian ustadz ada mengatakan tidak usah doa, katanya kan gitu. Tapi ternyata ada hadis yang menganjurkan, ya gitu. Artinya bahwa tuntunan bacaan doa itu nggak ditemukan, kecuali tadi yang pendek tadi ya. Allahumma a'inni ala dzikrika, kecuali ini. Tapi secara umum ada. Mari kita baca ini hadis ini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila Rasulullah, Nabi pernah ditanya, ayo doa asma ya Rasul, doa yang paling mudah dikabulkan itu kapan? Itu sahabat bertanya. Nabi menjawab, jawfal akhir, pada penghujung malam terakhir. Kalau sekarang kita antara jam 2 hingga jam 4, itu doa yang paling mudah dikabulkan. Itu pertama jawaban Nabi. Yang kedua, wa duburos shalawatil maktubat. Dan yang kedua adalah setelah sholat 5 waktu. Nah, kata-kata dubur itu diartikan bisa setelah sholat atau menjelang selesai sholat. Itu masalahnya. Jadi ustadz yang tetap mengatakan tidak ada doa setelah sholat, itu makna dubur itu adalah di ujung sholat. Dubur kan belakangnya, di belakang sholat itu. Nah, sekarang ternyata kita dapat tunjangan dukungan ulama yang mengartikan hadis ini. Apa katanya? Ini penting paling ini. Wastuhibba aidon, dan juga disunahkan ashabuna oleh ulama-ulama kami mazhab Hambali, washabu Syafi'i, dan juga ulama mazhab Syafi'i. Apa itu? Ad-doa akibat sholawat, doa setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, ini jadi artinya jika diantara kita suka berdoa setelah selesai sholat tadi, berzikir dan sebagainya, maka Ibnu Rajab termasuk mendukung bahwa setelah selesai sholat itu kita boleh berdoa apa saja.
Jadi kalau Nabi nggak ngasih tuntunan redaksi itu malah enak kita. Enaknya apa? Bebas. Oh berarti kita boleh doa apa saja. Nah, gitu maksudnya. Kalau dalam sekarang udah jelas doanya. Waktu rukuk doanya begini, sujud begini, ya kan? Ketika mau salam begini udah ada semuanya. Nah setelah sholat tapi masih ada keterangan. Itu juga waktu doa yang terkabul. Nah silakan digunakan. Sama di ujung malam juga begitu. Itu waktu mustajab. Silakan doa apa saja. Nah, jadi kalau Nabi nggak ngasih contoh itu malah peluang bagi kita untuk berdoa apa saja. Umum sifatnya. Nah saya kira ini para jamaah diantara keterangan yang terakhir ini adalah menjelaskan setelah kita berzikir panjang lebar, berikutnya adalah berdoa apa yang kita inginkan. Nah silakan diantara doa-doa tadi Allahumma a'inni ala dzikrika itu, atau doa yang lain Rabbana atina, atau apalagi yang lain ketika kita ingin sesuatu. Nah, selain itu kemudian kita kan sholat lagi ya. Kalau bersisa nanti sholat lagi, sholat ba'diyah. Maka di dalam sholat itu juga banyak waktu untuk berdoa. Jadi sesungguhnya peluang waktu untuk berdoa itu banyak sekali. Tergantung kita mau tidak memanfaatkan kesempatan itu. Nah salah satunya adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Demikian para jamaah yang disampaikan pada kesempatan malam ini, sekedar untuk mempersegar ingatan kita. Ada pertanyaan? Oh, dengan berjamaah bagaimana? Memang tidak ada tuntunan itu. Tidak ada tuntunan. Lalu bagaimana kalau nggak ada tuntunan? Ya memang repot jawabnya. Mau nggak ada tuntunan. Dikatakan tidak boleh, Nabi juga nggak melarang. Dikatakan boleh, Nabi nggak nuntun kan. Ya, kalau begitu yang paling aman ya berdoa masing-masing paling aman. Tapi kalau ada orang berdoa bersama jangan disalahkan. Kadang-kadang ada orang yang doa kan nggak bisa. Nah, lalu ada yang memimpin doa, kan menolong yang nggak bisa tadi ya. Nah, itu kira-kira cocok gitu. Tapi kalau masing-masing sudah bisa berdoa, ya mungkin lebih bagus kalau masing-masing yang berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Terus angkat tangan juga ya, angkat tangan juga begitu. Tidak ada tuntunan bahwa Nabi ketika sesuatu itu angkat tangan, tidak ada tuntunan. Tapi ada hadis lain mengatakan apabila berdoa angkatlah tanganmu. Maka tarjih mengatakan boleh yang mau, yang tidak ya nggak apa-apa, karena tidak ada tuntunan spesial. Jangankan angkat tangan, wong doanya saja nggak ada tuntunan kan gitu tadi ya. Maka ketika disambungkan bahwa salah satu doa, waktu doa yang mustajab setelah sholat, berarti ditambah hadis bahwa kalau berdoa angkat tangan, berarti kita boleh ketika berdoa angkat tangan. Tapi tetap saja difahami bahwa mungkin ada sebagian orang yang mengatakan tidak usah berdoa dan tidak usah angkat tangan kan gitu. Tapi kalau baca hadis terakhir tadi ditambah dengan persepsi Ibnu Rajab tadi bahwa kami ulama-ulama kita menyunahkan, menganjurkan kita untuk berdoa selesai sholat, itu termasuk yang bisa kita jadikan pedoman. Walaupun redaksi doanya seperti apa sih? Kan nggak ditentukan, malah kita bebas, kita doa untuk anak kita yang sekolah. Kalau Nabi kan nggak ada doa yang kayak gitu, kan nggak ada. Doa kita untuk anak supaya lekas dapat jodoh misalnya, itu bebas. Itu salah satu keuntungan tanda petik ya, ketika kita mendapatkan hadis yang sifatnya umum, sehingga kita bisa memilih apa yang lebih kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, terima kasih. Waktu saya telah masuk ya, mudah-mudahan lain kesempatan bisa dilanjutkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.